kasih Bapak Dirjen dan juga yang terhormat Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma yang kami banggakan. Kami sangat salut Ibu meskipun harus bertemu Presiden, masih menyempatkan dan masih banyak tugas yang harus Ibu lakukan. Semoga Allah selalu melindungi Ibu dan tim seluruh Kementerian Sosial agar dapat segera berhasil menyelamatkan warga yang sedang terkena pandemi ini. Amin. Dan mohon izin yang kami sampaikan, yang pertama, barangkali Mbak Oke bisa menunjukkan hasil dari kajian ini diawali oleh kajian para pakar. Jadi bukan BMKG langsung memberikan kajian, tidak. Ini beberapa tahun sebelumnya para pakar ada referensinya, Mbak Oke bisa ditunjukkan beberapa kajian ilmiah yang telah dilakukan. Nah, tugas BMKG adalah menindaklanjuti kajian ilmiah itu, dijabarkan agar dapat diterapkan di lapangan. Dan penerapannya itu dalam bentuk kami sajikan peta-peta bahaya. Jadi ini ada lebih dari 10 referensi yang mendasari kajian ini. Ya soalnya kalau udah di pasir gitu. Mulai kayak klik apa lo? Mungkin ada yang bocor kayaknya. Ada yang bocor itu. Jadi, saya ada yang bocor. Terima kasih. Nah, kemudian dari kajian ilmiah ini, kami mencoba menjabarkan ke dalam bentuk peta yang ada di lapangan. Seperti contohnya, Mbak Okot, tolong ditayangkan peta bahaya tsunami di Jawa Timur. Sebetulnya tidak hanya Jawa Timur saja, tetapi ini kami jadi karena waktu kami angkat yang Jawa Timur. Nah, dari peta ini kita melihat warna merah. Warna merah adalah zona yang diprediksi atau diperkirakan, diprediksi akan mengalami tinggi gelombang hingga mencapai 10 meter. Nah, itu kita lihat legendanya di sebelah kanan, 10 meter sampai 14 meter. Semakin tua warna merahnya, itu semakin tinggi potensi tinggi gelombang. Bahkan bisa mencapai 22 meter, ada yang mencapai sampai 30 meter. Kemudian kalau warnanya semakin kuning, hijau, berarti di situ ketinggian gelombang hijau itu kurang dari setengah meter. Artinya semakin hijau, itu semakin aman. Nah, kuning itu antara 2,5 sampai 3 meter. Nah, dari sini kita lihat di tabel, itu terlihat bahwa jadi kita lihat secara detail, di situ ETH itu adalah potensi tinggi gelombang. Untuk wilayah Pacitan itu dapat mencapai 28 meter ya, 25 sampai 28 meter. Lalu ETA itu adalah waktu datangnya tsunami. Itu dalam menit. Jadi kalau Pacitan misalnya tinggi gelombang dapat mencapai 25 meter, datangnya pada menit ke-25 setelah goyangan gempa dirasakan. Jadi ini menit, lamanya menit setelah merasakan goyangan gempa. Nah, yang paling tepat di sini yang menitnya paling kecil, yaitu 13. Paling kecil adalah di sini sekitar 20 menit. Ya, sekitar 20 menit itu adalah di Blitar dan tinggi gelombangnya dapat mencapai 19 hingga 22 meter. Sehingga ini nanti untuk langkah antisipasi, mitigasi perlu dilatih. Jadi peta ini coba dijabarkan, Mbak, ada peta Pacitan, coba misalnya peta Pacitan. Nah, di sini kita lihat ya, di Pacitan ini ternyata karena ini teluk dan relatif dekat dengan pusat gempa, gempa tektonik, skenario terburuk sengaja kami ambil agar kesiapannya paling maksimal. Itu alasannya. Jadi kepastian kejadiannya tidak pasti, tetapi berjaga-jaga yang paling berat. Itu kenapa skenario terburuk. Nah, dari Pacitan itu terlihat yang warna merah. Kenapa di situ merahnya relatif banyak ya dan cukup tinggi? Karena
selain letaknya dekat dengan pusat gempa, juga Pacitan ini teluk. Jadi kalau ada gelombang tsunami yang masuk ke teluk, harusnya terpantul setelah masuk kemudian terpantul keluar dari pantai kembali ke laut. Tetapi karena bentuknya teluk cekung, gelombang yang sudah masuk mau keluar itu terhalang oleh tebing-tebing di sekitarnya, nggak bisa segera keluar. Jadi kayak terperangkap masuk di dalam teluk. Sebelum gelombang pertama masuk, sudah disusul gelombang berikutnya. Gelombang kedua, pertama dan kedua belum bisa keluar, disusul gelombang ketiga. Jadi gelombang tsunami itu tidak hanya sekali. Seperti di Palu itu sekitar 3 kali. 3 sampai kurang lebih 5 kali, tergantung wilayahnya di mana. Nah, jadi beberapa gelombang itu bertumpuk-tumpuk. Akhirnya menjadi tinggi dan masuknya cukup dalam ini. Sampai kurang lebih 1 kilometer ke arah kota. Memang yang nampaknya yang paling parah itu memang Pacitan. Ini ketinggiannya bisa mencapai 22 meter, masuknya sampai 1 kilometer. Kenapa masuknya sampai dalam? Selain bentuknya teluk, gelombangnya nggak bisa kembali keluar, juga ada sungai. Nah, sungai ini yang menjadi jalan tol masuknya tsunami. Kalau tidak ada sungai, tsunami hanya di pinggir pantai. Tapi ini ada sungai yang cukup besar dan masuk sampai ke kota. Sungai inilah yang mentransfer gelombang tsunami hingga bisa masuk ke kota sampai sejauh 1 kilometer. Dan saat kami cek di lapangan, yang cukup mengkhawatirkan, di sungai itu tidak ada jembatan. Karena yang sudah siap itu jalur evakuasi yang ada di sebelah barat. Coba Mbak Oke tunjukkan pada peta itu ada jalur evakuasi yang peta tadi Mbak Oke. Di sebelah barat kelihatan di situ sebenarnya ada jalur evakuasi sudah disiapkan. Jalurnya sudah layak ya. Sudah layak, bagus ya. Kami ada videonya juga di sebelah pojok kiri barat. Nah, itu tetapi dari pantai tempat evakuasi yang hijau itu gelombangnya kurang dari setengah meter. Jadi evakuasi menuju ke hijau itu jarak paling dekat ke barat. Tapi untuk sampai ke hijau harus menyeberangi sungai. Harus ada sungai yang biru tipis-tipis. Tapi di sungai itu tidak ada jembatannya. Jembatannya sudah dibangun, rusak roboh. Dibangun lagi rusak roboh ya. Jadi nampaknya harus dibangun jembatan. Mohon maaf ini yang urgent. Beberapa pantai untuk evakuasi kendalanya adalah belum adanya jembatan untuk membantu masyarakat di sekitar agar bisa berlari menuju tempat yang lebih tinggi karena harus menyeberangi sungai. Dan jembatan ini jangan seperti yang di Kota Palu. Mohon izin yang disampaikan Ibu Mensos itu sangat tepat. Kota Palu sudah disiapkan untuk menghadapi gempa dan tsunami disiapkan sejak tahun 2009 sampai 2015. Disiapkan bahkan sampai sekolah, masyarakat, wali kota, Bapeda, pemerintah daerah, tata ruang sudah disiapkan. Nah, ternyata jembatan yang ada di sana saat gempa sebelum tsunami, jembatannya itu roboh, tidak dibangun dengan standar tahan gempa yang kekuatannya tinggi. Sehingga kami mohon apabila membangun jembatan harus building code-nya tahan gempa dengan kekuatan 8,7. Sehingga anak-anak SD yang sudah diajarkan apabila ada gempa atau sebelum tsunami berlari menuju jembatan, mereka sudah lakukan itu, tetapi jembatannya ikut roboh terkena tsunami. Jadi sangat kasihan sekali, nampaknya sepele ya jembatan, tapi ternyata justru yang sudah paham juga akhirnya menjadi korban. Nah, jadi poin ini yang perlu diperhatikan dan nampaknya memang prioritas paling mendesak adalah di Pacitan karena luasnya area yang terdampak dan belum ada shelter. Kecuali tebing bukit yang ada di sebelah kiri dan kanan. Padahal banyak yang tinggal di tengah
untuk menuju tebing sebelah kiri dan tebing sebelah kanan, jaraknya terlalu jauh dan harus menyeberangi sungai, sehingga perlu ada shelter. Ini usulan tempat evakuasi sementara, tes atau shelter sementara, itu yang warnanya hijau-hijau kotak kecil-kecil, itu menjadi rekomendasi untuk tempat evakuasi sementara. Jadi apa yang sudah kami sampaikan di sini ada peta ini mohon dimaknai dengan memperhatikan zona-zona merah dan zona hijau, bagaimana menghubungkan zona merah dengan hijau dalam konteks jalur evakuasi untuk menyelamatkan masyarakat. Nah, kemudian juga ada peta di wilayah lainnya, contoh, Mbak, coba diputarkan video, ada contoh yang bagus, itu di Kabupaten Malang, jalan dari bawah naik ke atas. Itu kena goyangan gempa, itunya rontok. Jalan dari bawah naik ke atas itu ada beberapa tempat itu rontok, padahal itulah jalan penyelamatan. Tempat evakuasinya kokoh. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan, misalnya dengan PUPR, Dinas PUPR atau Kementerian PUPR untuk menyiapkan shelter yang tangga daruratnya atau jalur daruratnya juga tahan gempa dengan kekuatan 8,7. Kemudian juga kawasan yang memiliki hutan mangrove atau hutan pantai, ini jangan dirusak. Kami melihat ada beberapa yang dilakukan penambangan yang tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Karena kami ke lapangan bersama Pak Bupatinya, Pak Bupati itu juga kaget, loh ini milik siapa ya? Nah, berarti kan nampaknya uncontrol penambangan tersebut. Nah, ini harus dihentikan, mohon maaf, dicegah, jangan merusak pantai, tanpa ditambang pun pantainya sudah rendah. Tsunami masuk dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Apabila ditambang di pantai, maka menjadi cekungan, dan semakin parah tsunami itu menggenangi daerah tersebut. Kemudian penting sekali yang disampaikan Ibu Risma tadi, pemahaman dan kesadaran serta kapasitas masyarakat dan wisatawan, serta ini swasta, pekerja atau pihak yang swasta pekerja di pantai, ini perlu diberi pemahaman rutin tentang bahaya yang ada di sana. Artinya perlu ada latihan bersama yang rutin. Latihan bersama rutin, bagaimana saat evakuasi, kenapa harus evakuasi, lalu pembagian tugas selama evakuasi, SOP-nya bagaimana, rencana kontingensi ini perlu ditinjau ulang. Prosedur dan rencana kontingensi perlu ditinjau ulang dengan skenario terburuk ini, dengan melihat bagaimana jumlah penduduk dan wisatawan yang ada di sana. Umumnya daerah bahaya itu jumlah penduduknya ribuan. Jadi kita bisa membayangkan hanya dalam waktu 20 menit harus menyelamatkan sekian ribu orang. Nah, ini harus benar-benar disiapkan. Kemudian sudah ada Tagana, sudah ada Destana. Nah, ini perlu diberdaya dalam arti fasilitasnya dilengkapi, disiapkan agar beliau-beliau bisa secara maksimal mengawal masyarakat untuk evakuasi baik kelompok ataupun mandiri. Tadi kelompok itu Dasa Wisma ataupun secara mandiri tergantung lokasi kondisi di lapangan. Kemudian juga standar bangunan tahan gempa bagi infrastruktur dan sarana-prasarana publik itu harus dipastikan tahan terhadap guncangan sampai 8,7 dengan pusat gempa di selatan sekitar 250 km selatan Jawa Timur. Kemudian tata ruang, jadi idealnya zona merah itu diminimalkan untuk pembangunan yang melibatkan mengundang banyak orang. Misalnya di zona merah dibangun mall. Nah, ini juga harus diperhatikan. Meskipun di Yogyakarta
zona merah itu dibangun bandara. Namun karena bandara ini disiapkan tahan gempa kekuatan 8,7, maka bandara itu justru menjadi shelter apabila terjadi gempa dan tsunami. Sehingga bangunan-bangunan yang terpaksa harus dibangun di zona merah harus difungsikan juga sebagai tempat evakuasi sementara untuk menyelamatkan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu poin-poin penting yang nanti perlu dibahas lebih lanjut, dan memang ini kita melihat, coba di slide depan Mbak, kenapa kami nampak terburu-buru, karena data kami menunjukkan di slide nomor 4, peningkatan kejadian kegempaan, slide nomor 4 grafik sebelah kiri, ini data katalog gempa bumi yang dirilis oleh Advanced National Seismic System. Ini menunjukkan tren yang warna hitam, grafiknya itu meningkat dari tahun ke tahun secara global. Jadi ini saat ini diprediksi kejadian ini semakin meningkat, dan yang grafik merah itu menunjukkan realita. Ternyata realitanya mengikuti grafik yang hitam itu prediksi. Itu tren di dunia, dan sebelah kanan ini menunjukkan peta dunia, di mana yang kuning itu pusat-pusat gempa dengan kekuatan 6. Nah, ini sebarannya juga meluas. Indonesia kita lihat di situ, yang pusat-pusat gempa itu ada merah, ya, merah sampai warna biru. Dan di Indonesia itu ternyata pusat-pusat gempanya memang paling tinggi. Sampai wilayahnya juga dalam peta ini kelihatan sekali terkumpul di klaster di wilayah Indonesia. Dan slide berikutnya, tren peningkatan gempa bumi di Indonesia. Nah, yang menarik adalah ini, tahun 2018 itu terjadi gempa di Lombok dan Palu, gempa yang kuat ya, kekuatannya di atas 7, tetapi trennya selalu sama. Tahun 2017 belum terjadi gempa besar, tapi ada lompatan kejadian jumlah gempa dalam 1 tahun. Di tahun-tahun sebelumnya, kejadian gempa itu rata-rata 4.000 sampai 5.000 kali. Tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2013. Tapi di tahun 2017 lompat menjadi 7.000 kali lebih. Ternyata 2018 terjadi gempa besar. Nah, setelah gempa besar tahun 2019 masih tinggi kejadian gempa, tapi trennya mulai menurun ya, mulai menurun. Namun 2021 ini ada gejala peningkatan lagi. Jadi memang ada pasang surut. Kalau kita lihat tahun 2008 itu naik ya sampai 2010, 2012 turun lagi. Nah, kemudian naik lagi. Nah, ini ada tren sekarang setelah sedikit menurun, meskipun di atas rata-rata akan naik lagi. Dan slide berikutnya, ini kita lihat slide nomor 7, mungkin kita lewati itu. Slide nomor 7, khusus untuk kejadian gempa Januari sampai Juni 2021, ini trennya meningkat. Grafik sebelah kanan, ini rata-rata setiap bulan mengalami peningkatan, dan biasanya kejadian gempa besar itu diawali dengan juga slide nomor 9 Mbak, diawali dengan peningkatan kejadian gempa-gempa kecil. Dan di sini kita lihat sejarah. Ini tren sudah kita lihat, trennya memang meningkat. Slide nomor 11, sejarah gempa bumi merusak di Jawa Timur ini sudah terjadi 9 kali. Sejak tahun 1836, jadi sekitar 200 tahun yang lalu sudah terjadi 8 kali, dan ini merusak dan menimbulkan korban jiwa karena ini fenomena tektonik yang ada di Jawa Timur, adanya beberapa patahan di darat dan juga patahan di dasar laut atau tumbukan lempeng. Bagaimana dengan tsunami? Ini kita lihat di tahun di slide 12. Nah, telah terjadi 6 kali kejadian tsunami sejak tahun 1930, yang terakhir adalah 1994. Nah, jadi ini juga sebagai alarm peringatan yang sangat dini bahwa memang Jawa Timur beberapa kali sudah mengalami tsunami.
Kemudian slide 13 ini kita tunjukkan sumber gempa yang kita jaga. Yang dijaga itu adalah sumber gempa megatrust. Ini kita lihat, Mbak, coba tolong ditunjukkan sumber gempanya, Mbak Oga, di selatan Jawa Timur, slide sebelumnya. Nah, di segmen itu yang ditunjuk dengan panah. Jadi sewaktu-waktu di situ, menurut para pakar, bisa terlepas karena itu zona tumbukan lempeng dasar Samudra Indonesia sedang bergerak menukik masuk di bawah lempeng benua Asia melalui bawah Jawa Timur atau bawah Pulau Jawa, sehingga terjadi tekukan seperti penggaris. Kalau ditekuk, didorong terus, lama-lama patah penggaris itu. Nah, ini dasar laut lama-lama patah menjadi patah naik atau disebut megatrust. Mungkin ada yang bocor, disebut megatrust, dan itu kekuatan yang terbesar, skenario terburuk adalah 8,7. Jadi kita semua harus siap, jangan sampai terjadi seperti di Palu. Sudah disiapkan 2009 sampai 2014, sampai sekolah-sekolah sudah disiapkan, anggota DPR-nya pun ikut terlibat menyiapkan. Namun saat terjadi pergantian pimpinan daerah, semua yang sudah disiapkan itu menjadi seakan-akan tidak dibuka lagi, dan belum sampai dibuka sudah keduluan gempa dan tsunami. Nah, semoga saat ini siapapun yang memimpin di daerah, setiap pergantian apa yang sudah disiapkan untuk mitigasi tetap terus dilanjutkan agar tidak terputus. Jadi demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu Menteri Sosial, terima kasih. Ini juga Ibu Gubernur juga sudah waktu itu memberikan arahan sebelum terjadi gempa, karena kegiatan kami sebetulnya mulai akhir tahun lalu sebelum ada gempa di Malang, dan kita berlanjut sampai saat ini. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Menteri Sosial, luar biasa, hanya 2 hari dalam waktu kurang dari 72 jam Ibu Mensos langsung merespons dengan seketika, dengan cepat. Insya Allah gejala baik. Mari bersama-sama sesuai arahan Ibu Mensos kita dukung upaya untuk mitigasi dan menyelamatkan warga masyarakat, terutama untuk literasi dan edukasi, serta menyiapkan infrastrukturnya seperti jembatan dan tempat evakuasi sementara serta rambu-rambu. Mohon maaf bila masih ada yang berkurang. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.